Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata bahagia itu secara umumnya setiap manusia sudah punya yang namanya bahagia. Jadi bahagia itu memang sudah menjadikan dasar bagi manusia. Apa yang menyebabkan bahagia itu menjadi dasar? Karena semua tubuh kita, pikiran kita, keinginan kita itu adalah untuk diri kita. Itulah yang namanya bahagia. Jadi ketika bahagia itu kita mampu memunculkannya, maka kita akan merasakan bahagia. Seperti tadi dikatakan minum kopi, bangun tidur. Itu karena kita merasakan. Waktu kita merasakan, itu adalah kebahagiaan yang kita miliki. Ya. Ketika kita merasakan, itulah yang kita miliki. Artinya, segala sesuatu yang kita miliki, yang kita rasakan, itu adalah diri kita bahagia. Maka Rasulullah memberikan kabar, ditanya apa yang disebut dengan bahagia. Bahagia itu ketika kita merasa aman. Jadi kalau hari ini kita merasa aman, itu adalah kebahagiaan kita, katanya. Yang kedua adalah ketika hari ini kita bisa makan cukup untuk kehidupan, itu juga bahagia. Ya, jadi kita kategorikan, coba lihat, bahagia itu ada dua yang kita anggap untuk kita bahas secara psikologisnya. Ada rasa aman, kemudian ada rasa yang tercukupi untuk proses kehidupan kita. Ya, ada rasa aman, ada rasa tercukupi. Hari ini kita bisa hidup. Ya. Kemudian kita bisa lihat mulai pada yang kedua. Hari ini kita bisa mencukupi. Apa yang akan kita lakukan, apa yang kita dapatkan untuk diri kita dalam kehidupan kita, itulah kita bahagia. Secara psikologis, bahwa ketika seorang sudah memiliki, ya, ketika dia sudah memiliki, selesai dia. Ya, hanya saja psikologisnya berkembang menjadi tuntutan. Sehingga dia mempunyai satu, dia sudah punya, dia pengen punya yang lainnya. Ya, artinya secara psikologis dia melampaui dirinya. Ketika seorang dituntut melakukan sesuatu, ketika dia sudah punya satu, kemudian dia mempunyai tuntutan berikutnya menjadi kepengen yang 2 dan 3, maka dia tertuntut secara psikologis, dia sudah hilang. Bukan lagi menjadi tuntutannya, tapi bukan lagi menjadi psikologinya, tapi merupakan tuntutan. Ketika seorang mau melebihi dari apa yang dimiliki, artinya dia mempunyai tuntutan. Jadi kalau kehidupan dia untuk hari ini, untuk besok dia sudah oke, itulah disebut bahagia. Kalau dia punya buat 2 hari, itulah bahagia. Dia punya. Ya, jadi dikategorikan memiliki. Ketika dia sudah memiliki, maka dia bahagia. Ya, nanti kita akan berhubungan dengan teorinya Maslow. Oke. Nah, yang ketiga adalah ketika dia merasa bahwa dia berada pada posisinya, dia merasakan bahwa inilah saya seperti ini, tidak ada gangguan dan sebagainya, merasa nyaman, merasa senang. Nah, di dalam Maslow dari biologis terus menjadi rasa aman dan aktualisasi. Nah, ada 2 di tengah-tengah itu. Biologis terus
rasa sayang, penghargaan, dan antara rasa aman dan rasa sayang mana yang lebih dulu? Biologis, cinta sama aman mana yang lebih dulu? Yakin? Ya, aman dulu baru fisiologis yang pasal apa? Biologis aman, biologi love apa safety? safety dulu Baru love. Nah, kita bisa lihat tingkatannya. Nah, rasa sayang sama penghargaan itu bentuk di mana dia merasa aktualisasi diri, dia sudah merasa senang, dia sudah achievement yang tadi dijelaskan sama Kak Herlin bahwa dia bisa menerima. Apa yang menyebabkan dia nggak bisa menerima? Karena tuntutan pertama kita bentukkan, ya. Jadi ada rasa aman, rasa tercukupi, ya. Mestinya tercukupi dulu baru rasa aman. Biologi rasa aman. Kalau kita mengukur dari teorinya Maslow. Oke. Nah, rasa aman, rasa mencukupi inilah yang memang merupakan seseorang ketika dia sudah cukup, tentu dia hanya tinggal butuh merasa aman. Kalau dia sudah merasa aman, dia menciptakan rasa senang, kenyamanan dalam hidupnya. Itulah 3 poin yang memang membentuk seorang bahagia. Ya. Jadi kalau kita mengukur dari Maslow tersebut bahwa kehidupan kita sehari-hari, makan, bernapas, minum, ya, itu adalah yang pertama, yang utama untuk mencapai diri kita. Ketika masuk pada rasa aman, karena ketika kita memiliki, kita inginkan rasa aman. Apa tuh? Tidak hilang makanan kita, tidak hilang apa yang kita punya, kita aman. Ya, nah setelah itu baru rasa senang. Ya, love, penghargaan, self-esteem, dan aktualisasi diri. Nah, ini yang ada di dalam Maslow. Nah, kita sekarang melihat lagi secara psikologis rasa bahagia. Tadi sudah diterangkan bahwa ketika Maslow ataupun ketiga bahagia itu sudah dipenuhi, maka di sini ada unsur psikologis yang akan mempertahankan kebahagiaan seorang, ya, akan mempertahankan kebahagiaan itu. Jadi individu yang sudah merasa bahagia, ya, dia akan berusaha bertahan, ya, mempertahankan untuk mendapatkan rasa. Namun intervensi atau tuntutan yang datang, ya, baik dari dalam dirinya maupun dari lingkungannya. Tuntutan apa? Ya, untuk lebih, untuk dia punya kelebihan. Ketika tuntutan keinginan dia untuk melebihinya, ya, itu yang akan membuat rasa amannya berkurang. Ya. Karena ketika dia memiliki sesuatu, perhatikan, ketika dia menuntut untuk melebihi, maka dia akan mengurangi rasa aman. Tentu rasa senangnya juga. Kenapa? Ketika dia sudah punya, kemudian dia berpikir dia tertuntut pada yang lainnya, maka yang dia punya seakan-akan hilang. Karena perhatiannya dia bukan lagi pada yang sudah dia miliki, maka perhatiannya adalah yang belum dia miliki.
Ketika perhatian yang belum dimiliki tersebutlah, maka rasa amannya turun. Ketika rasa amannya turun, rasa senangnya juga turun. Maka dia mengejar. Nah, kejaran inilah yang membuat dirinya tidak bahagia. Jadi ketika kita tertuntut, kita dikejar oleh tuntutan, bukan melakukan sesuatu, tapi merupakan kejar-kejaran. Di saat itu kita sudah tidak pernah melihat yang kita punya. Kita sudah tidak punya. Kita akan menaik dari yang kita punya, kita akan dapatkan yang lainnya. Karena yang kita miliki, kita merasakan tenang, nyaman. Dan ketika kita berjalan ataupun melakukan sesuatu, maka dengan otomatis kita akan mendapatkan yang lainnya untuk berikutnya. Jadi rasa aman tanpa tuntutan. Ya, kembali kita perhatikan, bahagia itu akan berkurang karena ada tuntutan. Tuntutan dari dalam maupun dari luar. Kita ketika dituntut nggak nyaman. Nyaman nggak kita dituntut? Ketidakamanan kita bingung, nanti gimana? Nanti dimarahin, kalau nggak bisa nanti dikurangin, nanti diperlakukan yang tidak baik. Aman kita berkurang. Akhirnya kita lupa dengan apa yang kita miliki. Maka kita berpikir kepada sesuatu yang belum kita miliki. Tapi kembali kepada proses bahagia. Bahagia itu memiliki dan menikmati. Dari ketiga yang kita sudah dapatkan tersebut, ya, biologi, aman, dan nyaman, ya, love, self esteem, dan actualisasi. Kita bentuk namanya nyaman, ya. Nah, dari ketiga sudah disebut, apakah kita bisa mempertahankan itu? Dengan apa tadi? Menikmati dan memiliki dan menikmati. Kalau kita miliki, maka dengan mudah kita bisa menikmati. Tapi kalau kita tidak bisa memiliki, apa yang terjadi? Kita nggak bisa merasakan. Bagaimana kita tidak bisa merasakan seperti tadi? Tuntutan yang kita punya tidak menjadi milik kita karena pikiran kita kepada sang belum dapat kita lakukan. Sehingga ya, yang kita punya ini lepas. Bisa nggak kita menikmati yang sudah lepas? Tidak bisa. Oleh karena itu, ketika itu benar-benar kita sudah bisa memilikinya, kita bisa menikmatinya, maka bahagia yang ketiga tersebut menjadi kekuatan. Kita nggak akan pernah tergoyangkan. Kita tidak akan pernah tergoyangkan karena kita memiliki dan kita nikmatin. Berikutnya akan bertambah. Seperti kita misalnya minum, ya, ketika kita minum menikmati, kita taruh, nanti ada lagi airnya masuk karena kita merasakan itu. Jadi kita tidak lagi mencari sesuatu. Belum kita minum, kita udah pikir mana gelas satu lagi. Yang ini kita tidak bisa nikmati. Karena kita nggak memiliki yang satu, yang pertama. Oke, itu namanya bahagia. Di mana bahagia tersebut 3 poin. Kita gunakan teori Maslow. Ya, nah teori Maslow itu bisa kita garap. Bagaimana biologis itu terwujud pada manusia? Kalau kita unsur daripada Maslow, bagaimana biologis itu terwujud? Nah, kalau kita menggunakan psikoanalisa, dia harus terpenuhi. Ya, kalau tidak terpenuhi,
maka dia akan melakukan defense mechanism. Perhatikan, ya. Secara biologi, menurut psikoanalisa, biologi itu harus terpenuhi apapun yang terjadi. Ya, misalnya makanan. Kalau dia lapar, dia harus terpenuhi, harus makan. Kalau dia tidak makan, maka dia akan mengalami gangguan. Ya, maka makanan yang ada dimanapun dia harus ambil untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita bicara eat ego super ego, ya, di eat-nya itu terdorong, nah egonya lah yang terlepas. Karena dia tidak lagi memperhatikan super ego menurut psikoanalisa. Ya. Nah, artinya dia tidak peduli lagi dengan apa yang terlihat di lingkungannya. Yang penting terpenuhinya. Apakah dia merasa aman? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kalau kita menggunakan teori psikoanalisa, ketika dia biologinya harus tertuntuti, apakah dia merasa aman? Begitu juga proses nafsunya dia, libido yang menurut psikoanalisa. Dia harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka dia akan mengalami hambatan, gangguan. Seperti misalnya seorang yang stres. Orang yang stres itu dia harus terus melakukan sesuatu yang dia inginkan. Di mana inginnya? Pikirannya. Kalau pikirannya tidak terpenuhi, dia akan tegang. Bisa juga dijedutkan palanya. Padahal secara psikologi, kalau kita kembali kepada Gestalt, bagaimana dia merelekskan agar supaya stresnya hilang, kan begitu ya. Nanti kita bahas yang kedua. Kita lihat tuntutan yang ada di dalam dirinya harus terpenuhi menurut teorinya psikoanalisa. Inilah yang menyebabkan rasa aman seseorang tidak bisa terpenuhi. Maka dia menggunakan apa? Defense mechanism. Maka dibenarkan di psikoanalisa seorang melakukan defense mechanism. Walaupun ada beberapa yang mengatakan defense mechanism itu adalah gangguan, benar. Tapi untuk terpenuhinya, ya, jadi adanya defense mechanism, maka dia melakukan dari sesuatu tuntutan ke defense mechanism, apa namanya? Disebut dengan lari, escape. Ya, dia menggunakan escape, menggunakan pelarian. Dibenarkankah untuk menyempurnakan, untuk dia bisa selesai tuntutannya, dibolehkan escape? Lari di mana? Yaitu 8 atau 9 defense mechanism. 11. Oke, kita nanti lihat saja, ya, diperhatikan. Karena itu penting, walaupun kita nggak perlukan itu, tapi kita harus bisa melihat, jangan teori psikoanalisa walaupun kita tidak menggunakannya, tapi kita bisa mengcounternya untuk kita punya. Jangan sampai terlihat kita nggak sama sekali. Dan itu untuk bagaimana memperbaiki. Ketika klien kita escape, kita bisa lihat bahwa dia lari dari persoalan yang menjadi kebutuhan dia. Katakan seorang yang stres, yang tegang atau depresi, dia membutuhkan apa? Butuhkan solusi, butuhkan realita yang dia harus selesaikan. Namun dia escape. Dia menggunakan pelarian. Dengan cara apa? Berbagai macam dari defense mechanism-nya. Akhirnya yang terjadi apa? Tekanan demi tekanan terus mengejar dia. Beda dengan kita. Ya. Oke, kita kembali lagi kepada proses ini. Nah, ketika tuntutan itu ya dilakukan secara escape, apakah dia memiliki?
Oke, kita kembali. Artinya dia nggak bisa memiliki dan dia tidak bisa menikmati yang proses biologinya dia itu terpenuhi. Bagaimana terpenuhi? Ada keseimbangan dalam diri manusia. Di situ ada bahagia. Setiap kebutuhan manusia secara biologi seimbang, maka pada saat itulah rasa amannya dapat. Dia tidak akan escape karena dia sudah dia akan terpenuhi dengan proses keseimbangan. Bagaimana? Yang dipenuhinya itu, penuhannya itu disesuaikan dengan tuntutan atau yang terjadi pada dirinya dia. Ketika dia lapar, dia harus makan. Nah, waktu dia makan harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalnya dia punya satu yang tidak baik dalam tubuhnya, maka dia harus menjaga. Bukan dia hanya sembarang, yang penting makan. Ya, terpenuhi itu cuma karena kemakan. Nah, ketika makan kita makan punya orang, kita ambil, kita selesai terpenuhi. Namun secara psikologis apa yang terjadi? Ketakutan, nggak enak. Ya, nah ketika rasa itulah maka bahagianya hilang. Tapi ketika itu ada norma, ada etika yang terpenuhi, maka di saat itulah keseimbangan terjadi. Misalnya minta izin sama yang punya, atau kita beli dengan kita punya, atau memang itu hak bersama. Nah, di saat itu kita melakukan, kita makan, sudah terjadi norma yang benar, kita makannya enak nggak? Nyaman nggak? Apapun yang kita lakukan dengan norma yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, maka itu akan selesai. Nah, disinilah kalau kita bicara Gestalt, adanya realita. Jadi, kebutuhan yang realita membuat keseimbangan. Bahagia itu adalah seimbang. Ya, kalau kita seimbang, kita tenang. Coba kalau kita anjlok salah satunya, enak nggak? Nggak enak. Ya, kalau kita misalnya anjlok, yang satu di bawah, yang satu di atas, kita nggak akan menjadikan satu kesamaan. Nah, keseimbangan itulah yang menciptakan seorang menjadi bahagia. Nah, ciptakan itu. Oke, kembali kepada teorinya Gestalt misalnya. Kita akan menggunakan yang namanya misalnya eksistensi. Ya. Nah, ketika kita menjadi tuntutan biologi kita tumbuh ataupun hadir, ya, maka secara eksis dia akan melakukan sesuatu. Bagaimana dia eksis? Kebutuhan tersebut akan ditunjukkan, ngomong. Saya lapar, boleh nggak saya makan? Itu eksis. Kalau main ngambil aja, kita nggak Jadi dalam eksistensi itu ketika kita menyatakan sesuatu apa yang terjadi di dalam diri kita, maka terjadi suatu keseimbangan. Tapi kalau kita diam, nggak mampu mengungkapkan, kita nggak mampu mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan kita nggak mampu menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, kalau keinginan kita nggak mampu mengungkapkan, maka dia terhambat egosentris. Artinya ada hambatan. Ketika hambatan itu terjadi, oke, rasa amannya nggak enak, ya, nggak nyaman. Artinya dia tidak bahagia. Tapi
Ketika dia bisa menyatakan, kemudian dia mendapatkannya, dia memiliki apa yang sudah diberikan, maka terjadilah proses kenikmatan, di situ bahagia. Ketika eksistensi itu hadir, misalnya, ketika ada kita lagi lapar dikasih, karena gengsi kita nggak ambil, eksis kita kemana? Jadi orang yang gengsi itu nggak eksis. Jadi misalnya dikasih sesuatu, kita kebetulan lagi haus, dikasih minum, kita bilang, enggak deh, sorry deh, enggak. Artinya kita eksis enggak? Enggak, karena kita enggak berani memberadakan diri kita yang sedang haus. Kita enggak menyatakan diri kita haus. Kita enggak berani menyatakan bahwa saya butuh. Dia diam saja. Dia butuh, akhirnya minumnya udah habis, ya nggak kebagian. Apa yang terjadi? Ada keseimbangan dalam dirinya dia? Tidak ada. Ketika ketidakseimbangan itu terjadi, maka proses, katakan repressure, dia menekan dirinya. Di saat itu rasa amannya hilang, dan dia nggak nyaman. Apakah dia bahagia? Tidak. Kalau kita bicara secara eksistensi, di situ ada gestal yang terjadi. Ya. Kalau kita bicara reality, apapun yang ada, apapun yang hadir di dalam kehidupan kita, kita hadir dalam kehidupan kita, itulah milik kita. Yang kita punya, itulah milik kita. Ketika kita memiliki secara biologis, kita sudah terpenuhi. Ya kan? Kita sudah terpenuhi. Kalau proses terpenuhi sudah kita rasakan, maka selanjutnya kita akan bahagia. Ya. Adakah tuntutan ketika dia eksis, ketika dia reality? Tuntutan ada, tapi akan menjadi penyesuaian. Saya mau nambah haus saya, airnya ada nggak secara nyata? Ada, diambil. Oh nggak ada, bagaimana caranya biar supaya ada? Itu reality, bukan mengambil siapa haknya, siapa yang punya. Di situ reality yang terjadi. Jadi kita punya, kita bukan merupakan tuntutan. Jadi eksistensi, reality yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita perhatikan, eksistensi dan reality yang dalam kehidupan kita, itu adalah proses keseimbangan. Ya. Bukan kita nyatakan kepada siapa saja. Tentu yang kita nyatakan, kita sampaikan kepada realita yang ada, yang real, yang nyata, yang benar. Bukan setiap orang di jalan kita ngomong, gua haus, saya lagi haus nih, malah nggak ada yang mau ngasih. Nggak gitu juga, nggak eksis juga itu. Ya, misalnya kalau kita kaitkan lagi dengan eksistensi yang di Citayam Fashion Week, ya, apakah dia eksis? Ya, ada nggak kebutuhan dia secara biologi? Belum ada, dia nggak terpenuhi, tapi dia sudah lompat dengan apa? Self-esteem. Dia ingin menunjukkan, hargain gue dong, gini, gue dihargain, diapresiasi, ya kan? Dia senang. Sampai pulang lapar, capek. Ya. Dia cuma dapat apresiasi. Setelah itu apa yang terjadi? Aman gak dia? Dia lagi di jalan pun gak merasa aman. Kira ada polisi, ada apa? Dibubarin gak ya? Jadi eksistensi dia pun tidak muncul. Dia pengen eksis, tapi dia tidak mampu menyatakan pada tempatnya, tidak realita.
Yang terjadi seperti misalnya kalau dikoordinasi, ya, misalnya dikoordinasi menjadi budaya di satu tempat, ya, dengan panitia, dengan apa, ada proses pembayaran, dia dibayar, walaupun di jalan misalnya, ya dibayar karena nanti ini buat wisata, nah, wisatanya naik, misalnya seperti itu. Ya, nah itu ada proses dan dia merasa aman nggak di situ? Merasa aman. Dapat nggak biologinya? Dapat. Self esteemnya dapat. Orang menyenangkan, memberikan apresiasi buat dia. Dia bangga karena dia letakkan, diungkapkan pada tempatnya. Ini yang kita sebut dengan bahagia secara psikologis, yang digambarkan dengan teorinya eksistensi reality melalui kebutuhannya Maslow. Nah, integritas antara satu dengan yang lain sangat bermanfaat. Jadi jadi teori-teori psikologis antara satu dan yang lain diaplikasikan dalam kehidupan itu real, tapi ya teori-teori yang berhubungan, yang nggak berhubungan jangan dipakai. Oke, ada yang mau bertanya? Belum. Fikar, oke. Tapi ini apa namanya, dalam konsep keislaman, keislaman tuh belum pernah dengar tuh manusia tuh makhluk iming-iming gitu ya. Kayak apa sih ya? Jadi iming-iming baru dia melakukan sesuatu gitu. Contoh. Oh, diiming-iming baru dia melakukan sesuatu. Contoh, diberikan yang kewajiban dalam keislaman, contoh sholat, ada ganjaran, ada juga pahala, pun yang sunnah-sunnahnya juga begitu kan. Apakah itu jadi sebuah proses yang menjadikan ketidakbahagiaan dan kebahagiaan? Kalau kita melihat teori yang tadi kita terangkan tentang di mana ada reward atau punishment, nah, kalau bahasa pendidikannya reward dan punishment. Reward dan punishment ini diwujudkan, dimunculkan untuk mematikan, reward dan punishment untuk mematikan apa? Eksistensi. Untuk apa? Seorang tidak bisa eksis karena dia tidak need. Kebutuhannya dia hilang. Yang dikejar apa? Kebutuhan yang bukan dia butuhkan. Yang dikejar yang di luar, yang bukan dia miliki. Ketika diberikan reward, ya, nanti kita bicara iming-imingnya Islam. Bedakan lagi dengan reward dan punishment. Nah, nanti kan baru mikir tuh tadi, loh kan itu reward dan punishment, itu kan iming-iming itu. No, beda lagi yang dimaksudkan. Ya, makanya jangan komentar. Kalau ente komentar kelihatan. Oke. Jadi kita bisa perhatikan yang disebut dengan iming-iming atau reward dan punishment itu teori yang dilepaskan buat kita yang bisa mematikan kita nggak bisa berusaha. Usaha kita apa? Apakah kita sholat karena kita dapat ganjaran? Apakah naik kelas itu kita ingin dapatkan sepeda? Apakah kita melakukan kegiatan kita bekerja untuk dapatkan gaji? Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Seorang pekerja itu kalau dia sudah masuk ke dalam proses bekerjanya sebagai orang yang apa? Pertama dia loyal, kedua kinerja, ketiga
loyalitas, integritas. kinerja, Integritas. apa? Integritas. Integritas, bukan integritas, satu lagi. Profesional. Bapak, nah, loyalitas, kinerja, dan dedikasi. Oke. Kalau dia lakukan ini, ya, dia melakukan seperti sampai kepada proses dedikasi, dia nggak butuh gaji. Gaji itu yang datang, dia nggak mengharapkan gaji. Kalau dia gajinya kurang, ya, dia akan bisa mendapatkan yang lain dari dedikasi itu. Jadi orang-orang pekerja yang dedikasi, punishment dan reward itulah yang menghambat need, kebutuhan Maslow itu berhenti. Coba lihat ya, punishment dan reward itu yang menghambat kebutuhan Maslow itu berhenti. Lihat, waktu dia mau melakukan sesuatu secara biologi, dia mengejar apa? Kebutuhannya dia atau kan rewardnya? Terpenuhinya dia bekerja, terpenuhinya dia melakukan sesuatu, terpenuhinya biologi yang dia harus dapatkan, ataukah dia ingin mendapatkan sesuatu yang dia tidak kerjakan? Maka di luar dirinya, di luar apa yang dia lakukan. Ketika dia di luar apa yang dilakukan, apa yang terjadi? Enggak merasakan yang dia lakukan. Kalau misalkan sholat di reward itu, maka dia tidak bisa. Sholatnya nggak enak, yang penting sholat gue dapet. Oke. Punishment, ketika dia nggak bisa, aduh kena punishment. Ketika dia nggak melakukan di punishment, ya. Punishment itu menjadi bagian dari dirinya, akhirnya dia butuhnya diapain? Punishment, seperti teorinya conditioning. Karena di punishment, maka dia muncul. Siapa? Pavlov. Ya, nanti beda lagi dengan conditioning yang dimaksud Pavlov yang kita akan ambil secara gestalnya, conditioning secara gestal, bukan secara Pavlov. Oke, nah kita kembali lagi kepada apa yang diiming-iming. Di Islam tidak diiming-iming. Di Islam itu ketika kita sholat, kita beramal, kita akan mendapatkan sekian-sekian, itu bukan iming-iming, bukan reward, tapi apresiasi. Bentuknya apresiasi. Kamu lakukan, kamu nggak lakukan, itu dirimu. Kamu melakukan, nggak melakukan, dirimu. Ketika kamu cuma sholat doang, ya kamu dapat yang kamu sholat doang. Tapi ketika kamu sholatnya tertib, kamu akan mendapatkan sholat yang kamu tertib. Ketika kamu sholatnya enak, tenang, maka kamu akan mendapatkan sholat yang tenang. Kamu akan mendapatkan ketenangan. Kamu akan mendapatkan surga yang kamu rasakan saat itu tenang. Kalau kamu sholatnya tenang, maka kamu akan tenang. Kamu nggak akan bisa celaka. Seperti yang dijelaskan bahwa sholat itu mencegah kamu dari perbuatan yang nggak kamu sukai. Jadi ketika kamu tenang, sholatnya kamu akan tercegah. Appreciate dong. Ya, nggak ada punishment, nggak ada reward. Ya kan? Kalau kamu udah ngerjain dapat, itu namanya reward. Setelah itu, tapi kalau di Islam, apa yang kamu lakukan, kamu akan dapat. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia dapat. Itu reality.
Ya, coba kita lihat. Kalau kamu beramal, kamu melakukan memberikan amal, enggak dibalikin lagi sama dia, sama orang yang diamalkan itu. Kita mendapatkan sesuatu yang lain yang kita bisa dapatkan. Kita akan berlipat ganda di luar, bukan yang di situ. Bukan karena kita berbuat amal terus kita langsung dibayar 27 kali. No. Kita ngasih 25, kita akan dapat 27 kali 5. Enggak. 27 itu di mana? Di tempat-tempat yang lain. Misalnya kita dapat penghormatan dari orang lain. Tiba-tiba ada orang yang memberikan hadiah. Tiba-tiba ada apa yang kita lakukan berhasil. Itu yang dimaksud dengan 27, bukan langsung cash plong. Kalau reward cash plong. Kalau di Islam itu namanya apresiasi. Oke. Ada komentar? Ada yang bertanya? Oke. Jadi anak kecil itu tidak perlu punishment dan reward ya? Sorry? Anak kecil itu Oh yes, nggak boleh. Ketika dia dikasih apresiasi, dia melakukan sesuatu dikasih apresiasi, dia akan lakukan lagi. Tapi kalau dikasih reward, ya, dia lakukan untuk apa? mengajar reward. Untuk reward. Begitu kelupaan, dia nggak akan lakukan. Nah, nanti kita bicara conditioning. Kenapa reward bisa mematikan conditioning? Kenapa apresiasi bisa meningkatkan conditioning? Bisa. Nanti kaitannya dengan dengan konsisten. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Kan berarti dalam berharga itu kita menerima dan merasa memiliki ya. Bagaimana dengan orang-orang yang masih berusaha terus kayak kekurangan gitu dari sisi ekonomi, terus yang memang broken home yang kayak gitu, bagaimana cara mereka untuk mampu gitu menerima dan masih merasa ada rasa memilikinya juga, Pak? Jadi ada yang bertanya begitu. Artinya, ketika kita mengalami sesuatu, bagaimana kita kembali? Ya, kembali kepada sunnatullah. Nah, secara psikologis, apa yang harus kita lakukan? Kekurangan atau kita tidak mampu menghadapinya, ya, kita harus kembali kepada sesuatu yang tadi. Misalnya tadi tuntutan, harapan yang melebihi. Boleh nggak kita berharap? Boleh. Bukan berarti harapan tersebut menjadi tuntutan, tapi merupakan proses jalannya kita. Kita diminta kita akan masuk surga, itu kan harapan. Kita masuk surga adalah harapan, tapi bukan kita hanya mengharapkan surga. Ya, kita akan dapat gaji. Artinya kita berharap untuk mendapatkan gaji yang kita bekerja. Namun bukan berarti kita mengharapkan gaji. Kalau kita hanya mengharapkan gaji, pekerjaan kita tidak akan sampai dengan yang kita terima gaji itu. Ya. Kinerja kita akan menurun kalau kita hanya mengharapkan gaji. Tapi ketika gaji itu menjadikan satu barometer, tempat, ya, pengukuran kita untuk kita mencapai surga, itu merupakan barometer. Ya, harapan itu merupakan barometer. Nanti untuk mengukur sampai ke sana itu yang namanya loyalitas, kinerja kita, dedikasi kita. Di situ sampainya. Oke. Kalau yang menjadi patokan, bahasanya patokan, harapan itu ya kita nggak akan sampai.
Kalau itu menjadi barometer kita, oke. Tapi kalau itu menjadi harapan yang lebih, kita tidak akan. Tapi karena yang kita lakukan adalah harapan, bukan pekerjaan. Yang kita lakukan ada harapan, bukan pekerjaan. Jadi sehingga mengerjakan tersebut, energi kita dikuras oleh siapa? Oleh harapan. Kalau pakai teorinya Frankel gimana? Coba lihat Frankel itu. Oke, Frankel itu adalah di mana ketika dia melakukan ada nggak maknanya? Setiap yang dia lakukan punya makna nggak? Itu Frankel. Oke, jadi ketika dia pengen keluar dari camp tersebut, bagaimana caranya keluar untuk dia bisa menjadikan dirinya? Dia akan fokuskan dengan gerakan. Oh, kalau saya kayak gerak ini, saya selamat. Oh, kalau saya melakukan kayak gini, saya akan selamat. Itu makna selamatnya. Pertahanan hidupnya dia ya, adalah makna. Pertahanan di hidupnya. Ketika dia melakukan sesuatu untuk bertahan hidupnya, artinya dia bermakna. Jadi ketika dia menghasilkan hope keluar dari camp tersebut, ini adalah harapan. Tapi setiap langkah yang dilakukan dia, itulah maknanya dia. Nah, setelah dia melakukan, keluar dari sana, dapat hope-nya dia keluar dari sana. Merdeka. Barometer juga berarti hope-nya. Oke. Kalau itu menjadi barometer, maka semua selesai. Tapi kalau itu menjadikan tuntutan, ya dari kita kerja kita sudah menuntut diri kita. Kamu harus bisa, kamu harus bisa, kamu harus. Tekanan. Tekanan itulah yang membuat hope-nya nggak sampai. Baru sampai dikit, udah sampai ke hobi yang pertama, belum bisa karena capek nih, ini belum keukur gitu. Dia bekerja dengan capek, udah dapat gaji, nggak puas, dia pengen yang lebih gajinya. Kalau ini keluar masih dalam ranah bahagia, tapi kayak gangguan dari luar itu kan bisa membuat yang tadinya bahagia jadi nggak bahagia, misalnya dalam bekerja gitu. Kita sebelum bekerja di suatu tempat gitu, itu udah oke, merasakan bahagia gitu karena menemukan kesesuaian. Kemudian ada satu orang atau satu hal datang ke ranah kita untuk bekerja sehingga itu membuat ketidaksesuaian, akhirnya nggak bahagia lagi. Itu apakah bagaimana gitu? Oke. Menyikapi. Jadi sekarang seperti ini, kita lagi asik-asik manajer kita, oh baiknya enak, kita terus dong enak dong, ya gaji juga ada bonus yang sesuai dan sebagainya. Tiba-tiba manajernya nggak ada, ganti, ya tuntutannya lebih besar. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Terlibatkah kita dengan dia? Kalau kita terlibat dengan si manajer, ya kita seperti dia. Oke, terima kasih. Ya, kita tutup. Terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.